Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membicarakan teknologi nanopolimer, ini hubungannya sebenarnya dengan drug delivery system. Berkaitan dengan nanopartikel. Kalau kita nanti membicarakan sistem penghantaran obat, kita akan bahas lebih detailnya. Berhubung ini di teknologi fitofarmaseutik, maka kita hanya akan memanfaatkan ilmu terapannya. Nah, polimer itu apa? Kita harus mempelajarinya dari sini, bahwa kita ketahui polimer itu bisa sintetis, bisa alam. Jika kita membicarakan yang sintesis ini, sebenarnya sudah sangat familiar ketika kita pergi, selamat datang ditanya setelah belanja, mau pakai kantong plastik apa enggak mas, gitu kan. Jika kita memakai kantong plastik, di situ ada bahan namanya polyethylene. Ya, plastik dalam hal ini ya tidak hanya sebagai pembawa atau bungkus tadi ya, kita bisa material plastik, bahannya adalah polyethylene, itu polimer. Belum kita membicarakan paralon, itu juga polimer. Belum lagi membicarakan, ya masih banyak lah ya, fokus pada polimer alam. Kalau kita membicarakan teknologi nanopolimer untuk fitofarmaseutik atau di bidang farmasi secara luas, saya contohkan di sini penggunaan polimer nanti bisa HPMC, PLGA, PVA, PVC, apalagi banyak ya. Tapi yang jelas coba kita dari sumber daya yang di Indonesia sebenarnya melimpah. Apa itu? Alginat, ya kan? Alginat juga bagian dari polimer. Kemudian chitosan. Chitosan ini proses dari deasetilasi ya, sebenarnya bahan bakunya nggak kebayangan, dari cangkang udang, krustase ya, golongan krustase itu ada cangkang. Cangkangnya itu filosofinya, kalau dari Dr. Renat Roni Martin ya, beliau guru saya bilang bahwa filosofinya menggunakan chitosan itu yang di laut bisa terurai oleh mikroorganisme laut karena hidupnya di laut kebanyakan, tetapi ketika dia di darat dia susah diurai. Karena apa? Berhubungan dengan enzim pengurai. Nah, contohnya gini, material untuk chitosan itu dari cangkang udang misal, golongan krustase. Nah, proses pembuatannya itu dari chitin yang ada di cangkang udang tadi dirubah, prosesnya kita ketahui deasetilasi tadi, deasetilasi dari proses kimiawinya ya. Nah, dari chitin nanti akan dirubah menjadi chitosan. Itu ada suatu proses peruraian. Nah, di situ tentunya ada
Tentunya ada suatu mikroorganisme yang bisa mengurai, tetapi kebanyakan yang di darat itu tidak bisa mengurai yang si chitosan ini. Itu filosofinya, sehingga aplikasinya di bidang pertanian, peternakan itu luas sekali. Misal kalau di pertanian sudah digunakan sebagai pupuk, digunakan sebagai pelindung dari serangan hama. Ya, kenapa? Ketika sudah dibuat cairan, misal nanti aplikasinya ya kayak semacam sebenarnya suspensi dasar untuk pengembangannya, dibuat suatu cairan, kemudian cairan chitosan tadi disemprotkan ke buah tomat misalnya ya. Nah, si tomat itu akan terlapisi, jadi akan terbentuk suatu lapisan tipis, kayak lapisan film tipis gitu ya. Nah, ini hama yang tadinya mau masuk merusak si tomat, karena ada suatu lapisan tadi yang bisa mengurai adalah organisme laut yang notabene dia tentunya memiliki enzim-enzim yang bisa mengurai gitu ya. Nah, ini kan di darat tentu lain, itu salah satu filosofi dari beliau, saya yang menyampaikan gitu ya. Nah, chitosan ini juga akhirnya diaplikasikan sangat luas di farmasi. Kalau kita search di berbagai artikel jurnal ilmiah, penelitian publikasinya luar biasa, itu sudah sangat banyak sekali. Nah, kenapa kita mengaplikasikan ke teknologi fitofarmaseutik? Karena aplikasinya sangat luas ya. Kita bisa membuat nantinya ketika kita membicarakan suatu sediaan farmasi, suatu produk, mulai dari yang topikal seperti misalnya diinkorporasikan ke dalam bentuk gel, maka ada istilahnya nano gel. Nah, kemudian spray, istilahnya nano spray, bukan ketika disemprot spray itu kemudian yang keluar dalam ukuran nano, bukan, tetapi materialnya itu sebelumnya sudah di-grade menjadi size-nya berukuran nano. Nah, tentu kita kalau membicarakan plus minusnya itu banyak sekali, nanti akan kita bahas dalam video tutorialnya. Yang jelas, prinsip dasar dari teknologi ini adalah memanfaatkan beberapa gugus fungsi yang ada di bagian polimer. Polimer itu kan ceritanya terdiri dari monomer-monomer. Nah, kalau kita membicarakan chitosan, tentu di situ ada NH2 plus ya, ada suatu gugus yang dia bermuatan positif. Ini teorinya macam-macam, nanti berdasarkan teori plus minusnya, berdasarkan gugus fungsi, kereaktifan dan sebagainya, senyawa-senyawa aktif tertentu itu dapat berikatan. Saya cut sampai di sini, kita lanjutkan di bagian lainnya. Saya Samsian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.